Bismillahirrahmanirrahim. An-Na'usani zakatul mu'asyarat. Bagian yang kedua dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah zakatul mu'asyarat, atau zakatnya tumbuhan ya, yang nanti ada kriterianya ya. Fayajibu al-usru fi kulli mustambatin muqtatin. Wajib zakat 10% ya, 10% di setiap tumbuhan ya yang ditanam ya, bukan tumbuhan liar, tumbuhan yang ditanam, muqtatin, yang dijadikan makanan pokok atau yang bisa disimpan dalam waktu lama ya. Jadi yang wajib dizakati hanya tumbuhan ya, yang ditanam dan bisa disimpan dalam waktu lama, dibuat makanan ya. Dibuat tepung ya, dibuat beras, dibuat roti, itulah. Balagha sama mi'ati mannin, yang telah mencapai kadarnya sampai 800 mannin. Nah, itu hitungan ukuran pada zaman dahulu ya. Ada yang pakai hitungan 5 ausuk atau 300 sok. Kalau kilo berapa ya? Kilo ini ulama ada beda pendapat berapa kilo ya. Ada bilang 720, ada bilang 750. Tetapi ada kiai Jawa yang ahli ilmu falak ya, namanya Kiai Maksum Jombang ya. Kiai Maksum itu membuat tabel hitungan terkini menurut perhitungan Kiai Maksum ya. Disebutkan Qadir ya. Kitab kecil tentang rumus hitungan ya. Zakat perak berapa, zakat emas berapa ya. Itu Kiai Maksum itu mempunyai hitungannya ya. Jadi gini, kalau menurut Kiai Maksum saya kira lebih mudah, karena ini kan orang Jawa, jadi lebih mudah kita pahami ya. Menurut Kiai Maksum wajib zakat kadarnya itu berapa? Kalau di Arab yang wajib zakat itu kan kurma dan zabib, kurma, tamar dan zabib. Maksudnya kurma kering dan anggur kering. Anggur kering itu kalau kita bilang kismis itu, yang hitam itu ya, kismis itu. Kismis kita buat kue misalnya. Tapi kalau orang Arab itu makanan pokok, itu dimakan seperti kita makan nasi. Jadi kurma kering, anggur kering itu makanan orang Arab sejak zaman ribuan tahun yang lalu ya. Belum ada teknologi pengolahan pangan. Lah kalau di Indonesia yang relevan ya padi ya, gabah ya, tahu gabah. Menurut hitungan Kiai Ali Maksum, Kiai Maksum Jombang, gabah itu nisabnya berupa gabah ya. Gabah itu maksudnya padi yang masih ada kulitnya. Itu gabah itu 1333,132 kilogram ya, nisabnya. Jadi 1 ton 323 kilo 132 gram ya. Teliti sekali hitungannya Kiai Maksum ini, dia itu jago falak, makanya hitungannya detail. Kalau orang dahulu kan ngitungnya cuma 5 wasak, 5 karung. Berapa per karung? Enggak jelas. Ulama berbeda pendapat. Berapa? Nabi mengatakan itu 5 wasak atau 800 mannin. Berapa mannin? Enggak tahu kita. Karena zaman dulu hitungan ini masih pakai taker. Ditaker.
sehingga gramasinya belum jelas. Nah, Kiai Ali Maksum ini seorang ahli falak yang Kiai Maksum ini menghitung. Nah, dia punya hitungan begitu. Jadi padi ini kalau gabah, maksudnya gabah itu masih ada apanya? Ada kulitnya, itu nisabnya 1323,132 kilogram. Jadi 1,3 kuintal lebih sedikit. Kalau masih berbentuk padi gagang, kan ada orang yang dipanen diketok sak itunya gagangnya itu. Tahu kamu? Ada desoro panen padi yang diambil dengan gagangnya. Kalau dengan bukan damen langsung apa ya gagangnya gitu Pak. Tahu ya? Kalau pakai gagangnya itu hitungan Kiai Maksum 1631 kilogram, lebih 516 gram. Wah, teliti sekali Kiai Maksum ini. Jagoan ini. Ini orang Jombang ya. Dia bisa mengkonversikannya ini. Kalau sudah berupa beras, beda lagi. Jadi ada berupa apa tadi? Gabah, padi gagang, atau berupa beras. Kalau berupa beras, menurut Kiai Maksum, nisabnya itu berupa beras 815 kilogram, 758 gram. Nah, 815 kilo lebih kira 758 gram. Nah, jadi hitungannya Kiai Maksum ini hebatnya sampai detail ya. Ini Kiai Jawa ini ya, orang Jombang, ahli falak ya. Beliau ini punya hitungan yang mutakhir ya menurut ilmu falaknya ya. Kalau berupa gandum beda lagi dengan beras. Kalau gandum kita nggak punya gandum. Kalau di Timur Tengah itu kan gandum. Gandum yang bahannya Indomie itu kan gandum. Ya. Kalau gandum itu hitungannya 558 kilo 654 gram. Wah, hitungannya sampai gram ya. Beliau itu punya hitungan semua. Kacang tunggak, kacang tunggak itu masuk wajib zakat karena bisa disimpan. Tahu kacang tunggak ya? Itu juga ada wajib zakat itu. Berapa nisabnya? 756 kilo 697. Oke Maksum ini hebat. Kacang hijau juga harus zakat ya, karena kacang hijau bisa disimpan, bisa dibuat tepung, ya, dibuat makanan. Jadi menurut mazhab Syafi'i yang wajib dizakati semua tanaman yang bisa dibuat bahan makanan dan disimpan, dijadikan tepung atau disimpan bijinya. Kalau di Arab pada zaman dulu kurma kering dan anggur kering, tamar dan zabib. Di Indonesia jarang tumbuh. Ya ada mungkin tumbuh tapi tidak bagus ya. Di Pasuruan ada kebun kurma. Nah di Indonesia ini yang jelas apa? Ya padi ya. Makanya padi itu dihitung zakatnya berupa gabah, apa gagang, apa beras. Gandum mungkin sebagian ada yang tanam ya gandum. Terus kacang tunggak, kacang hijau ya. Itu jagung kuning, jagung putih ya. Itu beda. Jadi Kiai Maksum ini punya penelitian. Kalau jagung kuning nisabnya 720 gram. Kalau jagung putih kan ada bur, ada syair. Jagung putih 714 kilogram. Nah, jadi ini hitungan-hitungan itu di dalam kitab apa? Di dalam hitungannya kitab Fathul Qadir ya. Emas berapa? Emas itu kalau menurut Kiai Maksum nisabnya emas, hitungnya emas murni ya, bukan perhiasan, aslinya, lantaknya. Emas itu nisabnya 77,50 gram ya, 77,5. Jadi kalau harta dagangan wajib zakatnya dihitung pakai emas. Ya sama itu nisab emas. Kan nisab emasnya ada yang bilang 85,
ada yang bilang 82 ya. Tapi tahqiqnya Kiai Maksum Jombang itu 77,50 gram. Kalau hari ini emas lantak ya, yang dihitung lantak. Karena emas yang dipakai cincin, kalung itu kan sudah 70%, 80%. Emas yang logam mulia ya, lantak. Itu kalau senilai emas logam mulia ya, emas murni 77,50 ya. Taruhlah kalau pakai uang hari ini harga emas 1 gram 1 juta. Berarti modal dagang sehitungan 77.500.000. Itu berarti nisab wajib zakat. Tapi kalau daganganmu cuma bakul bakso, padeli, sedina dodolan 400.000, 300.000 ya gak wajib zakat, namun di bawah nisab. Nisabnya ini kalau sudah 77.500.000. Bakul bakso omsetnya sehari 1.500.000 tidak wajib zakat. Jadi yang dihitung itu barang dagangannya. Lah kalau kayak orang jual bakso, jual oleh bati dipangan, kulak maneh, tidak wajib zakat. Yang dipangan nggak dihitung. Saya punya toko, dapat uang saya buat beli mobil, saya buat beli sawah, buat beli rumah, tidak wajib zakat semua. Yang wajib zakat yang ada di toko. Toko itu kira-kira ada barang berapa dinilai, itu yang wajib zakat. Yang sudah dibawa pulang, yang sudah buat menikah, buat beli mobil, beli itu sudah tidak dihitung zakat. Berarti itu sudah dilepas ya. Seperti itu hitung zakatnya. Jadi kalau perdagangan ya senilai emas 77,50 gram emas murni ya, seperti itu. Wala syai'a fi madunaha, tidak wajib zakat di bawah 800 manin tadi ya. Tidak wajib zakat di bawah nisab. Tadi kan saya sebutkan kalau bentuk gandum 720 kilo, kalau bentuk beras 815 kan. Kalau di bawah itu umpamanya kamu panen sawah sak kedok. Ngerti sak kedok? Sak cepet. Panennya oleh 5 sak, ada wajib zakat ya. Wajib zakat kalau berbentuk gabah tadi pakai tangkai 1,6. Tanpa tangkai 1,3 baru wajib zakat ya. Artinya di bawahnya tidak wajib zakat. Wala fil fawakihi wal qutni, tidak wajib zakat buah-buahan. Buah-buahan gak wajib zakat. Jadi orang punya kebun apel, kebun apa lagi? Duren. Duren ini duit akeh loh kamu ya apa? Duren ini saya tanya orang punya satu pohon duren. Itu kalau bagus satu pohon itu bisa menghasilkan sampai ratusan apa namanya buah yang sudah bagus, susah 7 tahun apa itu. Ya kalau kamu hitung 100 buah aja, 100 buah satu pohon, 100 buah. Kalau 100 buah itu satu buah laku 50.000, berarti satu pohon dapat berapa? 50.000 kali 100 berapa? 5 juta satu pohon. Kalau sak hektar itu kamu nanam 100 pohon, dapat duit berapa? 5 juta kali 100? 500 juta deh. Makanya aku saiki nandur duren di beli gue beto. Tolong bibit iku panen 500 juta. Kamu kan nggak mikir ya. Pokoknya bendina mangan duren. Padahal kalau kamu mau hari ini kamu tanam nandur duren saiki. Tapi duren sing apik lho. Kan ana duren sing kerikil-kerikil gak upil-upil iki. 10.000-an ya duren jam. Kalau duren itu musangking, mau jenis musangking, itu satu sini, satu biji 800.000 impor dari Malaysia. Jadi satu apa namanya, satu biji paling murah 700, 1 juta bisa. Situ rek mangan duren 1 juta itu.
ngembon intut juta. Allah Akbar. Tuh, padahal durian ini buah Indonesia, tapi sekarang dikuasai Thailand. Istilahnya durian montong. Nah, kalau kamu hari ini mau nanam durian, itu bisa ini bibit itu. Kemarin saya punya bibit, saya bagi ke alumni. Harapan saya tak parok noy. Alumni kok duit, saya kasih bibit, nanti kita bagi hasil. Ini saya masih punya. Ada berapa? 100 masih ada. Saya masih punya 100 bibit lebih. Nah itu mau tak bagi ke alumni yang mau tanam 10, 5, 10. Nanti kita bagi hasil. Bukan untuk saya, kasihkan pondok ya. Saya kepingin suatu saat pondok panen 5 juta, 5 juta, 5 juta, lumayan ya. 1000 pohon, kira 5 miliar. Umpamana itu jenenge wong ngipi. Bumboni manuk miper. Tapi mimpi kan boleh lah ya. Saya kemarin mendatangkan bibit duren, ada 1000 ya. Saya punya bibit duren, apukat, apalagi sirsak, nangka ya. Ini mau saya tanam di alumni. Kita nanti harus nanam ya. Memang saat paling tepat untuk nanam pohon itu 10 tahun yang lalu ya. Saat paling tepat itu 10 tahun yang lalu. Saya kira panen ya. Kon ketuni yo gak biyen-biyen ya wis. Jadi saat paling tepat untuk nanam pohon itu 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu Mirza nanam 10 buah, hari ini sudah panen 50 juta. Karena belum nanam. Saat yang terbaik yang kedua hari ini ya. Ini saat terbaik hari ini. Makanya nanti besok kamu pulang bawa bibit itu, tanam di rumahmu. 10. Satu pohon bisa hasil 5 juta kalau bagus ya. Sama dengan sengon ya. Dulu orang enggak nanam sengon, saya sudah nanam sengon. Saya punya sengon 14 hektar di gunung. Yaitu satu pohon laku 1 juta. Yang besar. Jadi kalau kamu kepingin naik haji, bukan mimpi, nanam kamu sengon. Sengon ini kalau umur 8 tahun segini 1 juta laku. Kamu nanam 100 pohon, 1 juta kali 100 berapa? 100 juta, bukan mimpi. Nanduro, jangan mengharap pohon ajaib dari langit. Tanam sekarang ya. Siapa yang menanam pasti akan panen ya. Buah-buahan tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat menurut mazhab Syafi'i. Tapi menurut mazhab Hanafi wajib. Jadi ulama hari ini banyak yang menganjurkan pindah ke mazhab Hanafi. Karena menurut mazhab Hanafi, semua yang tumbuh di muka bumi kecuali rumput dan kayu kering wajib zakat. Ya mau durian, mau apel, mau apokat, mau simbuan, mau lamtoro, semua wajib zakat menurut mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i enggak. Mazhab Syafi'i hanya makanan pokok atau makanan kekuatan. Alhamdulillah. Wal qutni, kapas juga tidak wajib zakat. Tanaman kapas tidak wajib zakat. Tapi begini, lah kok enak. Duren 1 hektar 500 juta gak wajib zakat. Pari 1 hektar 10 juta wajib zakat. Kok nyimut? Nah ya itulah memang rahasia syariah ya. Karena ini makanan pokok ya, penting. Harus zakat supaya kita ada kekuatan ya. Kalau orang gak makan duren kan gak apa-apa. Tapi kalau gak makan nasi kaliren. Nah makanya nasi harus zakat. Nah, akan tetapi buah-buahan yang tidak wajib zakat seperti anggur wajib, durian, apel, semongko itu dari segi bisnisnya wajib zakat. Ya. Jadi kalau kamu bisnis nyewa kebun, nanam, investasi wajib zakat. Tapi zakatnya ikut ke tijarah, cuma 2,5%. Nah kalau zakatnya padi 10% dan 5% melihat polanya ya.
Walakin fil hubub allati tuqtatu, yang wajib zakat hanya biji-bijian yang bisa dibuat makanan pokok, yang bisa disimpan dibuat makanan, ditepung gitu lah. Wa fit tamari waz zabib, wajib zakat pada tamar, kurma walaupun tidak bisa ditepung, waz zabib, anggur kering, kismis, wajib zakat. Ya, jadi kalau di Indonesia yang wajib zakat apa? Ya beras, jagung, gandum, kacang hijau, ya, kacang tunggal wajib zakat. Yang bisa disimpan untuk dimakan dalam waktu lama. Wa yutabaru an takuna thamana mi'atin mannin tamaran au zabiban. Yang dihitung dengan maksud 800 mannin, ya. Mannin itu ukuran orang Arab, 800 mannin. Zaman dulu ya, bukan kilo tapi mannin. Itu satuan. Yang dimaksud 80 mannin itu adalah dalam kondisi kering, ya. Ya, kering. Tamaron, kurma kering, au zabiban atau anggur kering. La rotban, bukan anggur basah, bukan kurma basah, wala inaban, dan juga bukan anggur segar. Jadi dihitungnya kering. Anggur 1 ton dijemur kering, kimpes, kijut, itu kan awet sampai tahunan. Nah itu yang wajib zakat, dihitung keringnya, ya. Wa yukhraju dzalika ba'da tadfif, zakatnya dikeluarkan setelah dikeringkan, ya. Seperti tadi kata setelah dihitung beras, ya. Wa yukammalu malu ahadil khalitaini bimalil akhar fi khultati syuyu', disempurnakan campuran 2 orang yang kongsi apabila dia saham. 2 orang nanam anggur 1 hektar, zakatnya dihitung jadi 1, ya. Fayajibu ala jami'ihim samanuna mannan min zabibin biqadri khususihim. Masing-masing wajib mengeluarkan apabila masing-masing punya nisab 800 mannin tadi, atau 720 kilo kalau diukur gandum, ya. Wala ya'tabidu khultatal jiwar fi, tapi kalau khultah bertetangga, tanaman berdekatan, ini dipisahkan, tidak dihitung. Wala yukammalu nusabul hintah bisyair, tanaman yang beda jenis itu tidak disatukan. Hintah, ya, dengan syair, gandum merah dengan gandum putih itu dipisahkan, masing-masing punya nisab sendiri. Wa yukammalu nusabus syair bisulti, tapi nisbatnya gandum itu jenis yang sesama gandum dicampur. Maksudnya seperti gini loh, kayak beras itu kan IR64, ada apa lagi jenisnya apa? Mentari wak, merek beras. Jenisnya beras itu loh, rela ono pari apa? Rojo lele, ya, pandan wangi, ya. Itu kan sesama beras, maka itu disatukan, ya. Fa innahu nau'un minhu, karena itu satu macam. Seperti sulti itu bagian dari gandum. Hadza qadrul wajib in kana yusqa bi sayhin aw qanatin. Wajib zakat 10% apabila tanaman itu disiram dengan irigasi, tahu, sungai, ya. Artinya airnya ini tersedia mengalir di pinggir sungai. Jadi tanaman ini 2 kasus. Kalau airnya ini tidak beli irigasi sungai, zakatnya 10%. Tapi kalau airnya itu beli di Kediri, itu kan dibor pakai diesel, nah, pakai modal, ini zakatnya 5%, ya. Jadi beda. Kalau airnya irigasi atau sungai, zakatnya 10%. Tapi kalau airnya itu diesel atau beli atau tangki, maka zakatnya separuh, yaitu 5%.
Fa in kana yusqa binad'in aw daliyatin, apabila air itu diairi dengan kincir. Zaman dahulu kan belum ada diesel, ditarik ya gitu, ditarik oleh hewan ya, kayu, pikul ya. Maka fayajibu nisful usur, zakatnya cuma separuh dari 1/10, maksudnya cuma 5%. Fa in istama'a fal aghlabu yu'tabar. Tapi kalau kadang disiram mesin, kadang sungai, dihitung yang mana? Dihitung yang maksimal, yang lebih banyak mana? Gitu. Wa amma sifatul wajib, adapun sifatnya yang wajib dizakati, fatamaru wa zabibu al-yabis. Yang pertama kurma dan anggur yang kering ya. Wal habbu al-yabis, biji-biji yang kering, ba'da tangqiyah, setelah dibersihkan. Kalau padi setelah diselep, kalau jagung setelah diperutil. Wala yu'khadu inabun wala ratbun illa idha halat bil asyari afatun. Tidak diambil zakat dalam bentuk basah, kurma basah, anggur segar, kecuali kalau ada paceklik, takut selak, ada penyakit, ada rampok, nah, maka dipanen lebih awal, ada bahaya. Wa kanat al-maslahah fi qatiha qabla tamamil idrak. Kalau memang lebih bagus harus dipanen karena nanti ada bencana atau ada apa, ya terpaksa diambil basah. Fa yuqadur ratbu wa yukan. Kalau terpaksa dipanen basah ya ditimbang basah. Tis'atun lil malik wa wahidun lil fakir. Ngitungnya itu dibagi 10, pemilik dapat 9, zakatnya 1 bagian, jadi 10%. Wala yamna'u min hadhil qisma qauluna innal qismata bai'un bal yurakhasu fi misli hadza lil hajah. Ini tidak ada masalah dari segi pembagian, meskipun pembagian itu mengacu pada jual beli, karena di sini belum kering, ini ada hajat ya. Mestinya dihitung kering, tapi karena ini ada masalah ya boleh jadi hitung masih basah. Wa waqtul wujub ayyabdu as-salahu fi thimar. Waktu wajibnya kapan? Ketika tanaman itu sudah bagus waktu panen, itu wajib. Wa yastaddal hab, ketika bijinya sudah keras ya, padi sudah menunduk. Wa waqtul ada ba'dal jafaf. Waktunya bayar kapan? Setelah dikeringkan ya. Ini zakatnya tumbuhan. Loh, di Indonesia ini biasanya kan nggak dihitung begitu, ditebas no, pari ditebas no. Bagaimana itu? Kalau mazhab Syafi'i sebetulnya tidak boleh. Mazhab Syafi'i harusnya dihitung dulu, ditimbang dulu, dizakati dulu, baru boleh dijual. Tetapi ada mazhab lain yang membolehkan. Mazhab Ahmad membolehkan dihitung uang 10%. Sama dengan bawon. Mazhab Syafi'i, orang panen padi itu tidak boleh dipotong kulinya. Bawon itu ada bawon, tahu bawon? Biasanya kan yang panen itu diberi sak black, sak apa, sak pikul. Itu nggak boleh menurut mazhab Syafi'i. Harus dihitung dulu zakatnya. Tapi kalau mazhab lain ada mengatakan boleh, biayanya itu boleh ya. Nah ini memang ada perbedaan pendapat tentang masalah ini. Ya alhasil yang penting dikeluarkan zakat ya. Walaupun kalau menurut mazhab Syafi'i aslinya ini harus dihitung dulu, ditimbang dulu, dikeringkan, dizakati, baru boleh dijual. Tapi petani kan gak sabar ya. Biasanya masih kuning sudah ditebas no. Mazhab Syafi'i tidak boleh, tapi ada ulama yang membolehkan selama ya zakatnya tetap 10%. Kalau disirami pakai irigasi. Kalau disiram pakai diesel, pakai mesin, zakatnya 5%. Ini zakat tumbuh-tumbuhan. Jadi yang wajib cuma yang bisa disimpan. Buah-buahan enggak wajib. Padahal hari ini hasilnya buah-buahan ini jauh lebih mahal. Ya contohnya durian.
Ada lagi yang anggrek, tahu anggrek itu? Anggrek itu lebih mahal lagi. Bunga itu lah. Tani bunga. Kalau di Bangil ada tani sedap malam, sundel, bunga mawar, tidak wajib zakat semua itu. Menurut mazhab Syafi'i. Ya. Akan tetapi menurut mazhab Hanafi semuanya wajib zakat. Tanaman yang tumbuh di atas bumi semua wajib zakat. Ya. Tetapi menurut mazhab Syafi'i meskipun tebu tidak wajib zakat dari tumbuhan tebu, tetapi bisnisnya orang modal nanam supaya untung itu kan bisnis, mewajibkan dia zakat. Zakatnya tijarah 2,5%. Ya sebetulnya kita ini lebih bagus zakat ya. Zakat itu tidak mengurangi harta ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mana qasamalu abdin bis sadaqah." Orang sedekah tidak mungkin jadi miskin ya. Hartamu tidak akan berkurang ya. Makanya kita usahakan niat berdagang itu supaya bisa sedekah, supaya bisa berzakat ya. Insya Allah ya. Orang yang zakat, orang yang sedekah, insya Allah rezekinya semakin berkah. Amin Allahumma amin. Saya lihat banyak pengusaha sukses itu begitu. Salah satunya saya lihat Wong Sulu itu. Wong Sulu itu mengeluarkan 10%, melebihi zakatnya. Mestinya kan 2,5%. Dia keluarkan 10%. Juga tidak apa-apa, tambah kaya ya. Orang rajin sedekah, rajin zakat, insya Allah tambah kaya. Saya doakan semua santri muka-muka sugih ya. Jadi zaman akhir ini sugih penting ya. Sebab wongi gak tahan melarat saya. Kon gak duit gak diharap-harap itu. Makanya kalau kamu tidak tampan, kalau kamu tidak tampan, kamu harus mapan. Kalau kamu tidak tampan, kamu harus mapan. Karena perempuan itu selalu memaafkan wajah pria yang mapan. Masih elek, pokoknya mercy, kamu boys, dimaafkan. Fadli numak mercy, manis, masih ireng jari ni wong manis. Tapi lah numpak ya mancal, don maksudnya. Jadi cobaan zaman akhir ini materialisme. Makanya saya pikir ya saya doakan muka-muka santri kabeh sugih. Tapi sugih niati supaya bisa bersedekah, supaya bisa berzakat. Tidak apa-apa. Yang donga njaluk nang Gusti Allah nih. Yang memberi rizki hanya Gusti Allah. Moga-moga Allah memudahkan rezeki kita semua dan juga memberi kita semua kesehatan ya. Ini corona belum selesai, saya minta hati-hati. Jangan ngeluyur ke warung, jangan pergi ke tempat-tempat ya. Pokoknya hindari ketemu orang. Saya ini sudah berapa bulan nggak salaman sama orang. Bupati datang nggak salaman. Kemarin utusannya Panglima Kodam Brawijaya gini aja. Maksudnya kan duit ini. Anggo bungkusan ini. Tapi harus kita kurangi memang ya. Kurangi sentuhan sama orang, salaman dikurangi. Ini situasi ya. Muka-muka segera dihilangkan penyakit ini.